I got secrets that nobody knows. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 1F TRPL yang beranggotakan Sandi Sukoco Putro, Wahyu Krisdianto, Safira Maulana Jamil, Vita Dwi Suhartina, dan Ayu Kurniasari. Video ini kami buat digunakan untuk memenuhi tugas dari proyek Bus Learning kami yang berjudul Proyek Perancangan Desain Aplikasi dan Database Destinasi Wisata Pantai Cacalan Banyuwangi. Tugas ini digunakan untuk memenuhi 2 mata kuliah, yakni Basis Data yang diampu oleh Ibu Dian Yusuf dan Pemrograman Web Dasar yang diampu oleh Bapak Dimyati Ayatullah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang selanjutnya adalah profil mitra. Pada PBL kali ini kami dari kelompok 5 menggandrungi destinasi wisata Pantai Cacalan sebagai mitra kami. Pantai Cacalan ia pantai hidden game yang ada di Banyuwangi yang terletak di daerah Sukawidi, Kelatak, Kalipuro, Banyuwangi. Jalan menuju pantai ini merupakan Indun Industri Invest, yaitu galangan kapal yang memproduksi kapal militer berbasis teknologi Swedia yang sudah berdiri pada tahun 2001. Berbeda dengan tempat wisata lainnya, fasilitas umum seperti musola dan toilet pada Pantai Cacalan juga memiliki kano tour yang cukup digandrungi oleh wisatawan. Permasalahan mitra. Permasalahan yang dialami oleh pihak mitra adalah pembukuan data mulai dari data para pengunjung sampai pengelolaan data Pantai Cacalan. Beberapa masih direkap atau ditulis secara manual, sehingga masih belum optimal. Namun, beberapa data sudah direkap atau dibukukan secara soft file. Permasalahan lain yaitu penghitungan dalam pemasukan dan pengeluaran masih dilakukan secara manual. Yang ditawarkan berdasarkan masalah yang telah tertulis, kami membuatkan sebuah solusi, yaitu dengan melakukan rekap atau pembukuan menggunakan database, sehingga akan mengoptimalkan pendataan para pengunjung dan pengelolaan data, serta juga mengurangi risiko rusak atau hilangnya data dikarenakan pembukuan manual. Yang selanjutnya yaitu ERD. Pada ERD kali ini kami mempunyai 4 entitas, yaitu pegawai, pengunjung, etiket, dan transaksi. Pada pegawai melayani pengunjung, kami mempunyai relasi one to many, yang berarti satu pegawai dapat melayani banyak pengunjung. Lalu, pegawai melakukan transaksi, kami mempunyai relasi one to many, yang berarti satu pegawai dapat melakukan banyak transaksi. Yang terakhir, yaitu pegawai menghasilkan etiket, mempunyai relasi one to many, yang berarti satu pegawai menghasilkan banyak etiket. Selanjutnya, di dalam proyek kami ini, untuk meningkatkan kualitas data yang disimpan, maka kami menggunakan normalisasi. Normalisasi itu adalah proses merancang struktur database agar memenuhi kriteria tertentu, sehingga data tersimpan dengan efisien dan terhindar dari anomali. Tujuan normalisasi itu sendiri yaitu untuk mengurangi redundansi, meningkatkan integritas data, juga untuk memudahkan pemeliharaan database. Normalisasi ini melibatkan pemisahan data menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan lebih terorganisir berdasarkan aturan tertentu, yaitu normalisasi tingkat pertama atau 1NF, normalisasi tingkat kedua atau 2NF, dan normalisasi tingkat ketiga atau 3NF. Normalisasi ini memastikan bahwa setiap entitas atau fakta hanya disimpan dalam satu tempat dan mencegah adanya anomali seperti perubahan data yang tidak konsisten. Dengan adanya normalisasi ini, maka database menjadi lebih efisien, lebih fleksibel, juga lebih mudah dikelola. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih DDL dan DML itu.
DDL merupakan Data Definition Language yang merupakan perintah dari SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, ataupun menghapus struktur dalam database. Ada 4 query dalam DDL, yakni yang pertama create, yang kedua alter, yang ketiga rename, dan yang keempat drop. Selain itu ada juga DML. DML merupakan Data Manipulation Language yang merupakan perintah dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi struktur dalam database. Ada 4 query dalam DML, yakni yang pertama select, yang kedua insert, yang ketiga update, dan yang terakhir adalah delete. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart yang kami gunakan pada proyek kami. Pertama, flowchart dimulai dengan terminator login, kemudian akan dilakukan verifikasi menggunakan decision, apakah sudah mempunyai akun atau belum. Apabila belum, maka akan diarahkan ke proses daftar. Pada proses daftar, maka akan disuruh melakukan input username dan password yang kemudian akan disimpan. Setelah itu, akan diarahkan ke laman untuk menginput username dan password. Kemudian, setelah menginputkan username dan password, maka akan dilakukan pengecekan menggunakan decision apakah username atau password telah benar. Apabila belum benar, maka akan menghasilkan output, yaitu username atau password salah. Kemudian, akan mengulang kembali proses input username dan password sebelumnya, dan apabila username dan password yang diinputkan benar, maka akan melakukan proses login. Nah, setelah proses login tersebut, barulah username dapat mengakses tabel-tabel pada database seperti tabel etiket, tabel pengunjung, tabel pegawai, tabel pemasukan, dan pengeluaran. Setelah user selesai mengakses tabel tersebut, maka akan dimunculkan decision apakah telah selesai atau belum. Dan apabila belum, maka akan mengulang kembali proses login. Apabila telah selesai, maka akan diarahkan ke terminator logout. Berikut merupakan desain UI yang kami gunakan pada proyek kami. Dimulai dengan laman daftar, kemudian ada laman masuk. Setelah masuk, maka akan terdapat beberapa laman yang akan ditampilkan. Contohnya, laman dashboard, laman etiket, laman pengunjung, laman pemasukan, dan laman pengeluaran. Kemudian juga terdapat laman khusus untuk admin yang berisi data-data pegawai yang bekerja. Untuk yang pertama-tama, user akan memasuki halaman login. Di halaman login ini, user akan diminta untuk memasukkan username dan password sebagai bentuk verifikasi sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya. Namun, apabila data yang diberikan salah atau akun tidak terdaftar, maka akan muncul notifikasi seperti berikut. Klik OK. Kemudian, klik pada daftarkan pegawai untuk memasuki halaman register. Di halaman register ini, user akan diminta untuk melengkapi data sebagai bentuk persyaratan daftar yang valid. Kemudian klik daftar, akan muncul notifikasi data berhasil dibuat. Kemudian, berikan data yang sudah valid untuk melanjutkan proses login. Klik masuk, login berhasil. Setelah user pegawai berhasil login, maka user langsung disuguhkan dengan tampilan awal dari menu beranda. Terlihat di sini terdapat beberapa menu, yaitu menu beranda, etiket, pengunjung, pemasukan, dan pengeluaran, serta tombol logout. Pada halaman beranda ini,
user pegawai akan disuguhkan dengan data terbaru dari masing-masing menu, yaitu menu etiket, pengunjung, pemasukan, dan pengeluaran. Kemudian, dalam menu etiket, maka user akan disuguhkan beberapa data etiket yang terdapat di pantai cacalan. Di dalam menu etiket ini, terdapat beberapa fitur, yaitu fitur pencarian, fitur ubah dan hapus, juga fitur buat etiket untuk menambahkan data etiket. Untuk fitur pencarian ini, pegawai bisa langsung memasukkan kata kunci dari data yang ingin dicari. Misalkan, pegawai ingin mencari dengan kata kunci etiket 20YH. Maka, pegawai bisa langsung memasukkan tulisan 20YH dan klik cari. Maka, akan ditampilkan data etiket dengan kata kunci 20YH tersebut dengan secara lengkap. Kemudian, apabila pegawai ingin mengubah data tersebut, maka pegawai bisa langsung klik icon pensil atau ubah data etiket. Kemudian, pegawai bisa langsung mengubah data. Misalkan di sini pegawai ingin merubah nomor teleponnya. Lalu pegawai bisa langsung mengkonfirmasi kode yang dia punya. Klik perbarui, maka data berhasil diperbarui. Kemudian, apabila pegawai ingin menghapus data, pegawai bisa langsung klik icon sampah atau hapus etiket. Kemudian akan diarahkan pada form hapus data etiket, dan kemudian pegawai bisa langsung memasukkan data yang dia punya. Klik hapus, maka data berhasil dihapus. Fitur terakhir yaitu fitur buat etiket. Di sini, pegawai akan diarahkan kepada form buat data etiket. Di sini, pegawai harus mengisi beberapa data. Kemudian, setelah data berhasil diisi, maka klik buat dan data berhasil dibuat. Fitur-fitur ini terdapat pada menu pengunjung, pemasukan, dan pengeluaran juga. Kemudian, apabila pengurus atau pegawai pantai cacalan telah melaksanakan tugasnya, maka pegawai bisa langsung mengklik tombol logout dan akan diarahkan kepada halaman login. Yang berikutnya adalah login sebagai admin. Di sini, masukkan username dan password sebagaimana admin untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Kemudian klik masuk. Login berhasil, klik OK. Nah, ini adalah tampilan jika login sebagai admin. Akan ditampilkan data-data dari pegawai, di mana admin dapat mengubah ataupun menghapus data dari seorang pegawai. Namun, pada opsi mengubah sendiri, admin tidak bisa mengubah nama atau username dan tidak bisa mengubah password. Klik ubah, OK. Mengubah alamat. Konfirmasi kode ini adalah kode yang dimiliki oleh admin. Perbarui. Data berhasil diperbarui. Tampilan pegawai berubah. Kemudian klik hapus.
konfirmasi kode. Data berhasil dihapus. Kemudian klik logout untuk kembali ke halaman login. Struktur web dan desain layout. Yang pertama, kami menggunakan PHP sebagai fondasi dasar untuk menopang program, serta mensirkulasikannya dengan database. Yang kedua, HTML untuk membuat layout program sebagai representasi dari rancangan desain program. Kemudian JavaScript untuk membuat program lebih interaktif dan komunikatif. Dan yang terakhir adalah CSS untuk mengatur desain layout dari program agar lebih presisi. Begini Mas, mau tanya bagaimana pendapatnya tentang aplikasi yang kita buat? Jadi kalau menurut saya yang kemarin juga saya udah sosialisasi ke beberapa rekan pengurus. Jadi memang untuk aplikasi yang kemarin yang mana ditunjukkan untuk sistem manajemennya, jadi file-file ataupun data-data yang kita peroleh itu bisa dengan mudah disimpan dan diakses dimanapun dengan adanya website yang dibuat. Jadi kita sendiri merasa terbantu dengan adanya itu. Kebetulan mungkin dengan adanya itu mungkin bisa lebih kedepannya bisa lebih baik lagi untuk sistem dari manajemen kita, Pak Darwis, karena sebelumnya kita memang masih berusaha untuk membuat suatu sistem manajemen yang mana dari sendiri yang notabene adalah kelompok masyarakat, mungkin banyak hal yang perlu dipelajari terkait dengan manajemen itu, dan akhirnya dengan adanya website itu bisa sangat-sangat membantu kita, terutama pengurus Pantai Cacalan, harus Pantai Cacalan. Terima kasih ya. Ya. Berikutnya adalah kesimpulan. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan sebelumnya, saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang terdapat di Pantai Cacalan yaitu proses rekapan data yang masih dilakukan secara manual. Untuk mengatasi hal tersebut, kami telah membuat sebuah program web dengan fitur rekapan data pegawai yang akan mempermudah dan menjaga keamanan proses rekapan data. Dalam pembuatan proyek ini, kami menggunakan Figma sebagai alat untuk mempermudah desain web yang kami inginkan. Selanjutnya, kami mengimplementasikan proyek ini menggunakan 4 bahasa pemrograman, yaitu HTML, CSS, PHP, dan JavaScript.